Hikmah! Astagfirullah. Sini kamu. Udah. Kamu berani ya kamu selingkuh. Hah? Udah. Hikmah! Aku ini kerja mati-matian. Tapi kamu selingkuh. Sabar. Kamu ini apa-apaan? Datang-datang malah nonjok saya. Salah saya apa? Kamu kan selingkuhannya si Hikmah. Sudah. Selingkuhan? Iya. Selingkuhan apa? Aku ini suaminya. Mas. Sini. Ingat. Saya bukan selingkuhannya. Ngerti? Permisi. Sayang. Mas Agung. Sampai. Aduh, akhirnya ya sayang, aku bisa berduaan lagi sama kamu. Aku tuh happy banget sayang bawaannya. Kalau lagi berduaan sama kamu, terus ya kalau kita lama nggak ketemu, aku tuh suka sedih, galau gitu sayang. Ya apalagi aku sayang. Aku kan ini laki-laki. Yang lebih kangen itu justru laki-laki bukan kamu. Iya sayang. Pokoknya hari ini kamu harus manjain aku ya sayang. Pokoknya aku mau me time sama kamu, terus aku mau beli semuanya sayang. Iya sayang, terserah sekarang kamu mau makan apa, aku bakal turutin. Aku mau makan siomay, terus mau beli piscok, mau beli mochi, mau beli es teler, pokoknya mau beli semuanya sayang. Oke, bakal aku turutin. Kalau misalnya kamu nanti mau nambah apapun, kamu langsung bilang sama aku, gak usah malu-malu, dengar? Iya sayang, tapi beneran kan sayang? Takutnya nanti kamu malah kesel lagi gara-gara aku makannya banyak. Ya beneran lah, yaudah yuk. Iya sih sayang. Nah, ini sebagai bukti aku harus lapor ke si Mas Samsul kalau istrinya itu berduaan sama cowok. Tega bener itu. Mas Samsul kerja panas-panasan, istrinya malah berduaan sama cowok lain. Yaudah deh, mending aku segera lapor ke Mas Samsul. Sayang. Ya. Ayo cepetan. Iya sayang, bentar. Kamu ini udah dibilangin kalau hari ini mau ada meeting aku. Kamu masih repot-repot dandan sih. Iya, ini kan bentuk cara aku menghargai suami. Ya kalau suami mampu membelikan yang bagus, yang baik, ya harus aku pakai. Penampilan aku juga kan cerminan kamu. Iya, benar. Cuma kan kamu udah aku bangun dari jam 6, sekarang jam berapa? Iya, maaf. Kamu kan tahu aku kayak gimana orangnya. Iya sayang. Ya udah, kalau kayak gitu kita langsung berangkat ya. Semoga meeting aku hari ini lancar. Amin ya robbal Dan semoga alamin. gitu nggak lama sayang. Iya betul, bosen banget. Tapi nggak apa-apa, nggak usah buru-buru. Yang penting urusan saya udah selesai. Aku bakal setia menunggu. Iya. Ya udah, kalau kayak gitu kita langsung berangkat aja sekarang. Kalau masalah sarapan setelah kita meeting, kita beli makan di luar aja ya. Oh iya, itu bukan sarapan berarti, makan siang. Iya sayang. Yaudah yuk. Ya udah yuk. Kevin, Apa Gun? kayaknya Pak Danang masih belum datang. Aku lihat-lihat mulai tadi di parkiran nggak ada mobilnya Pak Danang. Iya Gon, benar apa kata kamu? Kayaknya Pak Danang itu belum datang masih. Iya. Ya udahlah, mending kita ini tunggu di sana. Kita kan butuh sama Pak Danang. Nggak mau ditelepon dulu. Tapi nggak usah Gon, soalnya yang butuh itu kita nggak enak. Iya. Biar kita nunggu Pak Danang aja. Sembari menunggu Pak Danang, gimana kalau kita ngopi dulu di Pujasera? Kamu dari pagi sama aku belum ngopi. Iya bener kata kamu Kevin. Ya udah, mending kita ngopi aja. Yuk. Alhamdulillah. Akhirnya pekerjaan aku selesai juga. Untungnya pupuk cari ini cukup. Ya udah deh.
pompa airnya itu aku biarin aja. Soalnya kan airnya ini masih banyak. Dan mudah-mudahan hari ini gak hujan. Biar gak banyak lagi airnya. Jadinya gak percuma disedot. Ya deh, aku mending kesana aja. Mas Jeki, Samsul, ada apa mas? Mas ada kabar buruk mas. Kabar buruk? Kabar buruk apa mas? Kabar buruknya itu istri Mas Samsul itu berduaan mas sama cowok. Hah? Berduaan sama cowok? Iya mas. Mas Jeki ini jangan mengada-ngada mas. Mas, saya sumpah mas. Bahkan saya ada buktinya mas. Bentar mas. Iya. Tadi saya sempat ini apa ngevideoin. Bentar mas. Ini mas. Itu kan Mbak Hikmah kan? Hah? Iya. Ini Hikmah. Ini sama siapa mas? Saya juga gak tahu mas orang yang ini siapa. Ini di mana mas? Di alun-alun mas. Hah? Ini kapan? Tadi mas saya lihat mas. Makanya saya langsung ke Mas Samsul ini kasih kabar ini. Ya udah mas. Saya minta tolong anterin ke sana mas. Saya pengen tahu langsung. Iya mas. Ya Allah, Hikmah keterlaluan. Ya udah saya mas. Ya mas. Cepet ya mas. Iya? Kita di sana aja ya. Oh, mau di situ? Iya, di sana aja. Ya udah yuk. Nah, kita duduk di sini aja. Oh, iya sayang. Terus, kamu nggak coba hubungin siapa gitu? Masa iya kita nunggu di sini? Iya sayang. Masalahnya aku janjian sudah jam 8 pas. Tapi Pak Gogon sama Pak Kevin ini masih belum datang ke sini. Iya sayang. Tapi nggak lupa kan kalau lagi janjian sama kamu? Ya enggak lah sayang. Aku kan dari tadi malam sudah tersatu sama mereka. Ya udah deh. kalau kayak gitu, aku coba kabarin dulu ya. Iya. Ya aku bilang kalau aku sudah sampai di sini. Kenyang banget aku sayang. Iya sayang, aku juga kenyang sayang. Apalagi tadi aku tambah 2 porsi, jadinya kenyang banget. Aduh iya sayang. Udahlah, mending kita. Sayang, Kenapa? bentar sayang. Itu kayaknya Mas Danang deh. Oh Danang. Mas Danang siapa? Itu mantan aku sayang. Hah? Iya itu mantan aku. Sayang, kita kesana yuk sayang. Ngapain? Aku mau pamerin kamu ke dia. Ayo cepet sayang. Udah yuk. Coba telepon lah. Tuh kan, bener sayang. Loh. Ini Mas Danang. Aduh, kok bisa-bisanya ya kita ketemu di sini? Bentar. Kamu ngapain ada di sini? Hah? Mantan kamu? Nggak ada, kebetulan aku ada kepentingan. Sayang, serius mantan kamu? Ya serius sayang. Dia itu mantan aku. Dulunya dia itu miskin sayang, nggak punya apa-apa. Kemana-mana dia naiknya itu sepeda ontel. Tapi tunggu, sekarang kok rapi banget nih mantan kamu? Aduh, ya mungkin dia itu Oh, sekarang. aku tahu sayang. Mungkin dia mau ngelamar kerja ya kan? Nah, betul sayang. Aku bukan mau ngelamar kerja ya. Suami? Udah kerja. Suami? Iya dong. Oh, berarti kamu istrinya. Ya, perkenalkan saya istrinya. Tapi tunggu dulu aduh. Hikmah. Ada kepentingan apa ya kamu datang ke sini? Ya, nggak ada kepentingan apa-apa sih. Aku tuh kaget aja dari sana. Aku tuh lihat kamu. Ya udah, aku samperin aja. Ternyata kamu tetap nggak ada perubahan ya. Nggak ada Tetap kayak gini aja. Udah berubah. Mbak, saya kasih tahu ya, kalau cari suami, cari yang bekerja, bukan yang pengangguran. Oh, Mas. Nggak usah Masnya sok-sok apa barusan keganggu pendengarannya? Kan istri saya barusan bilang kalau saya ini sudah kerja. Kerja. Iya. Kalau misalnya kamu kerja,
kamu nggak mungkin dong ada di sini. Aduh. Sekarang gini ya, kamu itu anaknya orang miskin, dari dulu kamu tuh miskin banget. Terus kamu juga nggak kuliah, emang bisa kamu segampang itu dapat pekerjaan? Kayaknya enggak deh. Apalagi sekarang di mana-mana pekerjaan itu mengharuskan sarjana. Sayang, Ya, terus? ini mantan kamu kenapa sih kesurupan? Tapi tunggu dulu Hikmah, aku ini nggak habis pikir, aku juga bingung. Kamu datang-datang langsung ngomong kayak gitu, ada apa? Aku punya salah sama kamu? Bukannya kalau kita sudah nggak pernah ketemu lama, kamu nih tanya Iya, kabar betul. baik-baik atau gimana? Ini malah marah-marah. Iya, ada apa? Kamu bilang, apa jangan-jangan kamu ini masih gagal move on sama aku? Sorry ya, sorry to say. Ngapain aku gagal move on dari kamu? Nih, lihat nih, ini calon suami aku. Dia itu kaya raya, ganteng, keren. Lihat tuh, muka mata kamu. Motor kuning itu punya pacar aku. Itu motor mahal, harganya 60 juta. Kamu orang miskin gak bakal mampu kan beli motor kayak gitu? Nggak mampu. Asal Mbak tahu ya, jangan kan sepeda motor kayak gitu. Nih, suami saya. Udah. Nggak usah dibangun Bang Eri, nggak penting. Dia tahu dong. Iya Hikmah, aku nggak mampu beli sepeda motor yang warnanya kuning seperti ini. Terus emangnya kenapa Hikmah? Tuh, masih tanya lagi. Kalau kamu nggak mampu, berarti tandanya kamu itu miskin. Kamu tetap nggak ada perubahan. Sekarang gini ya Mas Danang, emangnya kamu nggak malu ketemu aku, mantan kamu, dalam keadaan kamu kayak gini, nggak ada perubahan apa-apa? Ngapain aku harus malu Hikmah? Apa yang membuat aku harus malu sama kamu? Gara-gara aku nggak mampu beli sepeda motor yang warnanya kuning? Ya iyalah. Aduh Hikmah. Ya udah, nanti kita beli Nggak warna penting. oranye. Mas, sekarang gini ya Mas. Kalau semisal aku ketemu sama mantan aku, terus dalam keadaan aku ini kalah posisinya. Kalau aku ini orang miskin. Aduh Mas. Kalau aku jadi kamu ya aku harus malu. Maaf ya Mas, jangan dibanding-bandingkan antara kamu sama aku. Soalnya prinsip seseorang itu berbeda-beda. Ya kalau prinsip kamu itu mungkin prinsipnya tetap jadi orang miskin selama-lamanya. Makanya itu gak ada perubahan di hidup kamu. Aduh, Tapi Mbak. bentar deh, aku kok jadi bingung banget. Kamu bisa-bisanya punya istri yang kayak gini speknya. Sayang, apa jangan-jangan ini tante-tante ya sayang yang ngebiayain berondongnya, terus Ya, dikasih uang. Jadinya mau gitu. Emang kelihatannya saya tua banget ya? Iya enggak sih. Cuman Mbak itu kayak orang yang rich, yang banyak uangnya gitu. Tapi Mbak itu ya makanya kayak yang bodoh banget, bisa aja mau sama laki-laki miskin kayak Mas Danang bener. ini. Dari situ seharusnya Mbak bisa menilai kenapa istrinya bisa berpenampilan seperti ini. Berarti suaminya mampu membiayai. Ya Aduh, kan Mbak. bukan soal suami juga Mbak. Siapa tahu mbaknya ini juga ya bisa dikatakan orang kaya, tapi mbaknya ini bodoh, punya suami yang orang miskin. Nah, benar sayang. Mas, gini ya. Kalau cuma punya sepeda motor seperti itu, kalau cuma harganya masih 100 juta ke bawah, gak usah disombongin Mas. Kamu gak usah bilang cuma ya. Itu tuh motor mahal. Loh. Kamu tuh gak akan mampu. Kalau Kamu aja orang- dari dulu naiknya sepeda Gini ya, ontel. orang nggak punya sepeda motor seperti itu bukan berarti dirinya itu nggak mampu. Cuman ya siapa tahu orang yang nggak beli sepeda motor kayak gitu ya sepeda motor itu kurang bagus. Tapi ingat, kalau orang sudah mempunyai motor seperti itu orang terpilih. Mas, bentar ya. Saya kira Mas itu yang punya mobil itu. Kalau punya mobil kayak gitu Mas sombong sama kita nggak apa-apa. Ya aku tahu mobil itu memang keren dan juga aku pasti tahu kalau harganya itu mahal. Tapi kalau semisal aku mau beli mobil seperti itu, ya aku mampu kok. Ya kenapa nggak beli? Kenapa masih tetap naik sepeda motor? iya. Saya kira Mas mau sombong dari tadi nih sama mbaknya mau pamerin mobil ini loh. Daripada kalian ya, kalian di sini kayaknya nggak naik apa-apa. Sekarang gini aja, kalau emang kamu juga mau sombong sama aku, kamu kesini naik apa, Naik apa kamu? Kamu nggak perlu tahu Hikmah. Aku sama istri aku kesini tuh naik apa. Cuman aku nggak habis pikir banget sama kalian berdua. Kalian datang-datang langsung ngomong seperti ini, kayak orang nggak normal aja. Loh, apanya yang nggak normal? Yang nggak normal itu mungkin kamu ya. Sekarang kamu ngaku aja, kamu kesini naik apa? Jangan-jangan kamu kesini nggak bawa kendaraan apapun ya? Ya, aku kesini naik kendaraan Hikmah. Cuman kamu nggak perlu tahu kendaraan aku ini apa. Aduh. Takutnya nanti misalkan kalau aku bilang aku naik apa ke sini. Bisa jatuh cinta sama suami saya. Jatuh cinta. Mbak, amit-amit ya Bang Bayi. Aduh, ngapain saya mau jatuh cinta sama mantan saya yang miskin ini? Hikmah, tapi kalau kamu sampai ngomong seperti itu, maaf banget nih Hikmah. Aku
mau muntah. Seandainya di seluruh dunia ini cuma sisa kamu wanita, Hikmah. Aduh, aku lebih memilih gak menikah, Hikmah. Soalnya aku tahu Hikmah seperti apa, bahkan keluarganya itu seperti apa. Ya akan sangat memalukan kalau aku ini bersanding dengan orang. Jangan sentuh-sentuh. Nih coba lihat. Ini suami orang ya. Calon suaminya lebih kaya daripada kamu. Nggak mungkin Kerjanya lah. apa, Mas? Jadi personil boyband. Personil beben. Meskipun calon suami aku nggak kerja ya, tapi duitnya di mana-mana. Dia itu anak orang kaya. Mana kok naik sepeda motor? Iya. Daripada kalian. Mau beli mobil sekarang pun dia itu mampu. Gak usah sombong. Sekarangnya di yang harus perlu dilakukan itu bukti, bukan Betul. cuman omongan. Kalau misalkan Kamu ngomong, aku kesini naik pesawat, kebetulan tadi pesawat aku lepas landas di sana. sekarang gini, kamu ngomong soal bukti. Kalau aku sudah membuktikan kalau aku kesini naik motor Vespa. Iya. Kamu kesini naik motor apa? Apa jangan-jangan Mas, kamu Mas. kesini naik ojek atau naik angkot atau jangan-jangan kamu naik sepeda ontel kamu itu? Iya. Tapi di sini nggak ada sih. Apa jangan-jangan saking miskinnya kamu sepeda ontel itu juga kamu jual? Iya gitu. Aduh, Hikmah. Lucu ya mantan kamu. Iya lucu. Gini deh, Hikmah. Nanti seandainya kamu ini benar-benar tahu, aduh, aku yakin, Hikmah, ya, dari ujung kepala kamu ini sampai ujung jempol kaki kamu itu pasti menahan malu. Ya kan? Pasti itu. Aduh, Bisa-bisa ngapain? kamu bisa buang air kecil di celana. Ya udah, sekarang kamu buktikan. Kan kamu ngomong sendiri, bukti. Ya udah kamu Gini buktikan. ya, gini. Bukannya kita tuh nggak mau membuktikan. Tapi Mas sama Mbak ini nggak akan percaya sama apa yang kita omongin. Aduh. Jadi percuma juga buang-buang energi buat kita. Biar Mas tahu sendiri aja. bener. Sayang, gini nih sayang. Kalau orang nggak punya apa-apa, dia itu kebanyakan ngomong nggak ada bukti. Ya kayak kalian berdua ini. Udah ya. Kalau kalian miskin, ya miskin aja. Nggak usah sok-sokan. Loh, yang sosokan itu siapa, Hikmah? Yang dari tadi sosokan itu kalian berdua. Kalian aja ngomong datang-datang ke sini udah sembarangan kayak gitu. Udah ya. Kalau misalkan kalian berdua ini sudah nggak ada kepentingan sama, lebih baik pergi aja dari sini. Kurang ajar banget ngusir-ngusir aku. Kamu itu bukan siapa-siapa ya di sini. Jadi kamu tuh jangan ngusir aku. Kenapa? Apa jangan-jangan kamu panas ya dari tadi aku hina? Hah? Panas? Ya iyalah. Panas sama orang yang kayaknya nanggung seperti kalian berdua. Aduh, daripada kalian nggak kaya, orangnya miskin tapi jadi orang sok-sokan sombong, sok-sokan punya. Aduh, yang Kalau sombong kita itu apa sih sombong. dari tadi? Aku kalau sombong ya aku gak apa-apa. Aku bisa membuktikan. Nih, ini motor aku. Aku kesini naik ini. Lah, kalian berdua ngomongnya ya sok-sokan tinggi lagi lah. Yang ngomong tinggi itu siapa? Lah, Kita yang barusan itu. suami kamu bilang, kamu ini masih kayaknya nanggung. Ya kan? Ya tapi kan benar, di atas kamu juga masih banyak kan yang lebih kaya tapi nggak sombong kayak kalian Ya berdua. udah, biarin. Beda orang ya beda sifat. Ya makanya kalian itu cuma beraninya sama orang yang seperti kita-kita. Iya, yang Nanti kita kalau yang misalkan kita miskin. ini melawan, takutnya kalian sini malu. Meskipun kamu ngelawan, bro, kamu gak mungkin menang, bro. Aduh, sekarang gini aja, Mas. Gaya-gayaan kalau kalian ini ya bilang orang Pak Danang. Oh, Pak Kevin. Pak Danang sudah tadi ada di sini, Pak. Enggak, Pak Kevin. Baru aja. Bentar. Saya telepon kok enggak diangkat. Iya, Pak. Kebetulan, mohon maaf, HP saya drop. Tadi Mas. saya Mas, iya, sebentar Mbak. ya Mas, maaf saya potong. Mas ngapain bilang Pak sama orang ini? Apa jangan-jangan Mas ini sales kompor ya? Terus ini ketuanya gitu, jadi bilang Pak gitu. sales kompor, Mbak. Iya, ya Saya mungkin. panggil Pak ke Pak Danang ini karena beliau partner kerja saya. Hah? Partner kerja? Iya, betul. Aduh Mas, Gimana sih? partner kerja gimana Mas? Dia itu orang miskin Mas. Orang miskin? Bukan, Mbak. Pak Danang ini bukan orang miskin. Pak Danang ini itu partner kerja saya, sekaligus beliau itu investor di perusahaan saya. Hah? Investor? Aduh, sayang, Masnya ini kayaknya stres deh. Makin ngaco ngomongnya. Apaan sih kamu? Kamu jangan sembarangan ya. Mas. Nggak usah marah. Pak, ada Dari tadi yang Gimana saya kamu marah? Biasa aja kalau ngomong. Suami Mbak ini mau nampar
calon istri saya. Mas, dari tadi ya, saya ini nahan mas. Kalau bisa, Hikmah ini saya banting dari tadi. Aduh, bentar. Mas, kalau emang dia itu katanya partner kerja, mau invest di perusahaan Mas, terus dia kok sini kok nggak naik apa-apa, nggak bawa kendaraan sama sekali. Nggak bawa kendaraan, Mbak. Iyalah, Sudah jelas-jelas. Itu kendaraannya Pak Danang, Mbak. kendaraan yang mana? Itu, Mbak. Mobil sedan Civic Turbo. Oh maaf ya, bukan aku yang bilang. Bukan aku, maaf. Maaf. Sombong ya, nggak sombong, Nggak sombong, ya. maaf ya. Aku nggak punya sepeda motor jelek seperti itu. Maaf ya, maaf banget. Ini bukan aku yang bilang. Mas, Tapi emang benar, mobil itu mobil aku. Mas, emang serius Mas? Mobil itu punya Mas Danang ini? Iya Mbak, serius. Hikmah, maaf nih ya, maaf banget ini. Ini bukan aku yang bilang. Tapi rekan kerja aku, Pak Kevin sama Pak Gogon, yang bilang mobil itu punya aku. Tapi Wanita beneran. ya. Ini kuncinya. Pakai remote. Maaf aja nih ya. Maaf, bukan mau Sang. sombong. Dihidupin. Katanya orang miskin. Iya, aku nggak tahu. Iya, aku memang orang miskin dulu, Mas. Tapi jangan pernah mematok orang itu dari apa yang dahulu kala itu dia itu orang miskin. Orang miskin seperti aku juga berhak Mas berubah hidupnya. Kalian berdua ini gak tahu juga proses aku, apalagi kamu Hikmah. Kamu dari dulu ya, memang saya nanya kalau bicara. Kau pikir kamu itu siapa, hah? Apa salahku sama kamu? Iya kan. Ya kan, aku nggak tahu kalau ternyata kamu udah berubah. Tapi masa iya sih? Sekarang kamu udah sukses. Emangnya penting aku ngasih tahu sama kamu? Kamu kan bukan siapa-siapaku lagi, Hikmah. Iya gimana ya? Aku shock aja. Shock. Nggak jantungan sekalian. Daripada enak banget dihina orang. Mas, kok diem aja? Ngapain nunduk? Udah kalah saing. Oh ya enggak lah. Kalau misalkan mau bersaing sekarang, ayo Mas bersaing Mas. Maaf aja nih Mas. Pak Kevin ini sama Pak Gogo, ini dari perusahaan Tirta Abadi. Perusahaan ya tersohor lah di kota ini, tapi masih perlu sama aku. Maaf nih Bo, maaf banget nih ya. Orang kecil seperti ini masih dianggap lebih penting daripada kamu yang cuma mengandalkan mobil sepeda motor yang warnanya seperti kotoran manusia. Sepeda motor sayang, bukan. Itu warna matahari menyinari bumi. Mas, aku minta maaf Mas. Kamu dari tadi kenapa nggak bilang Kamu sih? minta maaf setelah kamu ini melakukan hal-hal yang tidak pantas kamu lakukan. Percuma Hikmah, kalau misalkan aku bilang aku ini orang kaya, kamu juga nggak bakal percaya Ya kok. udahlah sayang. Kan lagian- aku dari dulu ini orang miskin. Aku memang sadar kalau keadaan aku ini orang Ya miskin. saat ini Tapi kamu kalah kok. Tapi perlu diingat, kalian berdua nggak bakal tahu proses aku seperti apa. Ingat, suatu saat kamu juga akan aku permalukan. Dengar. Jangan dong Mas. Ya udah Pak Kevin, Pak Gogon, ya Pak. Lebih baik kita ini meetingnya di tempat lain aja. Soalnya saya sudah bad mood di sini. Siap Pak, baik Pak. Hikmah, Astagfirullah. sini kamu. Kamu berani-beraninya ya kamu selingkuh. Hah? Udah. Hikmah. Aku ini kerja mati-matian. Sini. Tapi kamu selingkuh. Sabar. Kamu ini apa-apaan? Datang-datang malah nonjok saya. Salah saya apa? Kamu kan selingkuhannya si Hikmah. Sudah. Selingkuhan? Iya. Selingkuhan apa? Aku ini suaminya. Apa? Mas, sabar Mas, sabar. Sudah Mas. Sudah Mas. Aku minta maaf sayang. Saya terima Mas. Udah Mas. Apa? Ini kamu udah punya suami. Astagfirullahaladzim. Iya, aku suaminya. Udah Mas. Kamu berani-beraninya ya merebut istri aku. Udah. Mas, saya berani sumpah. Saya nggak tahu kalau Hikmah ini punya suami. Terus Hikmah ini bilang kalau dia ini gak punya suami, gak punya pacar. Hah? Hikmah. Bener ya Mbak. Astagfirullah, bener. Sayang, aku minta maaf sayang. Aku Minta maaf. Hati aku ini sakit. Udah. Sabar Mas. Maaf. Saya nggak mau mengganggu masalah ini, cuman lebih baik diselesaikan secara baik-baik aja. Ya sudah yuk. Diselesaikan aja Hikmah. Pak Danang, saya ke sana ya Pak. Iya, Motor saya di sana. Iya. Agon. Permisi Mas. Iya.
Gak kayak ada kejadian seperti ini. Iya, Hikmah, kalau udah jadi istri, nggak usah daripada orang lain. Kalau misalkan belum puas sama laki-laki yang satunya, Jangan minimal jangan siap berumah tangga. udah sayang, mending kamu segera berangkat meeting aja. Lucu banget mantan kamu itu. Sayang, aku minta maaf, sayang. Hah? Aku hilaf, sayang. Minta maaf, Hikmah. Aku ini setia sama kamu. Dan kamu selingkuh sama orang ini. Iya, sayang. Aku minta maaf, sayang. Aku benar-benar minta maaf, sayang. Gak ada. Saya juga punya pikiran, Mas. Kalau semisal Hikmah punya suami, saya gak mungkin, Mas, pacaran sama si Hikmah. Ya mungkin itu alasan kamu. Udah, sayang. Udah, sayang. Hati aku ini sakit, Hikmah. Iya, sayang. Aku minta maaf. Aku gak bakal ngulangin lagi, sayang. Aku kerja banting tulang, jadi petani. Ujung-ujungnya kamu selingkuh kayak gini. Mas, kamu tanya aja sama si Hikmah. Tanya. Jangan asal nunjuk, Mas. Kalian berdua ini sama. Sama-sama buaya. Sayang, Mas, aku minta maaf, Mas. Sayang. Aduh, aku minta Kamu lebih baik jujur sama suami kamu. Kamu bilang kan, kalau kamu ini gak punya suami, kamu gak punya pacar. Iya kan? Untung aja tadi Mas Jack kelihatan kamu. Kalau enggak, aku pasti diribu terus sama kamu. Aku minta maaf, sayang. Aku benar-benar hilaf, sayang. Aku janji gak bakal kayak gini lagi, sayang. Gak ada. Yaudah, sekarang kita pulang, sayang. Gak ada maaf. Mulai sekarang, kita cerai. Dan kamu pulang ke orang tua kamu. Enggak, sayang. Aku gak mau cerai sama kamu, sayang. Aku mau. Sayang, aku minta maaf, sayang. Aku gak mau cerai, sayang. Aku gak mau cerai. Aku mau cerai sama kamu. Dan kamu, gak apa-apa nikah sama dia. Enggak, Mas. Dia bukan istri aku lagi, ngerti? Saya gak mau menikah sama orang yang sudah berumah tangga. Mas, Sini. Ingat. Saya bukan selingkuhannya. Ngerti? Permisi. sayang. Mas Agung. Mas. Aku minta maaf, Mas. Aku minta maaf, sayang. Aku mau cerai sama kamu. Mulai sekarang, kita cerai. Dan kamu, pulang ke orang tua kamu. Ojek. Sayang.